Bab 168. Kata-kata Wallace memperjelas bahwa pemilik City Square bukanlah Chuck Cannon, melainkan Harold Wendell. Kerabat di meja semua membicarakannya, dan mereka semakin memandang rendah Chuck sekarang. Manny dan dua sahabatnya tercengang. Bukankah Chuck pemilik alun-alun? Ini seharusnya tidak mungkin, tetapi kata-kata Wallace tidak mungkin salah. Apa yang sedang terjadi? Berita Anda sepertinya ketinggalan zaman. Chuck telah mengambil alih City Square. Zella marah. Pemilik alun-alun sebelumnya telah memberitahunya tentang ini. Awalnya dia tidak percaya, tapi sekarang dia percaya. Apakah begitu? Wallace Hane tersenyum dan berkata, meskipun City Square tidak besar, tanahnya masih sangat mahal. Mendapatkannya di bawah kepemilikan Anda tidak mungkin tanpa membayar setidaknya 600 hingga 700 juta dolar. 600 hingga 700 juta. Mahal sekali. Maka itu tidak mungkin dia. Dia sepertinya tidak punya banyak uang. Aduh, showboatingnya sekarang telah mencapai batasnya. Apa gunanya berbohong lagi? Beberapa kerabat menghela nafas dengan nada sarkastik. Kalimat terakhir terutama membuat Manny merasa semakin malu. Hanya apa yang terjadi? Bukankah City Square milik Chuck? Kedua sahabatnya bahkan lebih terkejut. Tidak mungkin, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku juga berpikir begitu. Chuck seharusnya menjadi pemilik alun-alun. Kalau tidak, bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan vas yang pecah terakhir kali? Hanya ketika kedua sahabat itu mulai berbicara, Manny merasa sedikit lebih baik. Pasti ada salah paham. Mereka melihat ke arah Chuck. Zelda, maukah kamu menjelaskan? City Square bukanlah tempat yang bisa dengan mudah dibeli oleh sembarang orang. 6 hingga 700 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan aku merasa mungkin Chuck terlalu banyak minum dan secara tidak sengaja mengatakan nama yang salah. Bisakah Anda membantunya mengingat nama itu? Wallace tersenyum lebih dalam, nadanya penuh sarkasme. Zelda sangat marah. Dia menyiratkan bahwa Chuck mabuk dan itu membuatnya pamer. Apa yang kamu bicarakan? City Square miliknya. Zelda Maini berkata dengan serius. Sudut mulut Wallace melengkung, dan ada sedikit rasa jijik. Zelda, hentikan. Seorang kerabat menggelengkan kepalanya. Kita semua tahu diri pacarmu yang sebenarnya sekarang. Benar-benar tidak ada gunanya terus berbohong. Sebagai pamanmu, aku harus menasihatimu anak muda bahwa akan lebih baik untuk tetap rendah hati dan tidak memuntahkan omong kosong seperti itu. Orang-orang seperti dia adalah tidak layak untuk berkomitmen pada masa depanmu. Pikirkan tentang itu. Ya, jika bukan karena koneksi Wallace, kita mungkin akan tertipu olehnya. Bagaimana dia bisa begitu sombong di depan kita? Melihatnya seperti ini, aku punya ide bagus tentang bagaimana dia biasanya bertindak. Aku bahkan tidak ingin duduk di meja yang sama dengannya sekarang. Semua kerabat kecewa. Zelda sendiri merasa dirugikan. Mengapa mereka tidak percaya padanya? Chuck memang pemilik alun-alun. Zelda, bagaimana kalau aku mengenalkanmu pada orang lain? Berpisah dengannya sekarang, dia sama sekali tidak sepadan dengan waktumu. Menjadi pembohong, aku dapat meyakinkanmu bahwa dia akan terus berbohong padamu di masa depan dan kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia, kata kerabat lainnya. Mata Zelda merah karena marah. Dia berbalik untuk melihat ibunya, dan kekecewaan di wajah Manny terlihat jelas. Chuck tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh cobaan ini, dan ini membuatnya kesal. Bahkan kedua sahabatnya sekarang curiga dengan apa yang sedang terjadi. Hati Zelda sakit, tapi dia sangat kasihan pada Chuck. Dia pasti merasa sangat dirugikan. Zelda berdiri dan menggigit bibirnya, tidak mau membiarkan air matanya yang sedih mengalir keluar. Ayo pergi, Chuck. Biarkan dia pergi sendiri, Zelda. Kita semua keluarga. Tidak apa-apa. Ya, biarkan dia pergi. Dia hanyalah pembohong. Sebaiknya kita tidak membiarkan dia tinggal di sini. Kata beberapa kerabatnya. Chuck mendongak dan melihat keluhan Zelda. Dia sangat ingin menghiburnya. Melihat orang ini yang telah banyak membantunya, apa artinya dia baginya? Chuck sendiri bahkan tidak tahu. Dia ingin menghiburnya ketika dia melihat bahwa dia akan menangis. Mungkin ini perasaan seorang adik laki-laki yang ingin menghibur kakak perempuannya. Tidak apa-apa. Kita belum selesai makan, kata Chuck. Dia meraih tangannya dan membiarkannya duduk. Air mata Zelda keluar, terutama karena dia merasa kasihan pada Chuck. Dia seharusnya makan enak, tetapi sebaliknya, dia terjebak dalam situasi ini karena dia. Zelda mengambil keputusan pada saat ini. Jika ada sesuatu yang diminta atau diinginkan Chuck darinya, dia akan menyetujuinya. Apapun. Apakah kamu tidak tahu malu untuk terus duduk di sini? Senyum Wallace menghilang. Pembohong tidak pantas mendapatkan senyumannya. Aku belum selesai makan. Aku lapar, dan aku ingin menambahkan sesuatu ke meja.
Chuck berkata, mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan telepon. Betty, aku sedang makan di Opulent Retreat sekarang. Aku ingin mencoba hidangan yang kamu sebutkan kemarin. Bolehkah? Tentu, kamu bisa mengganti hidangan itu. Total ada 15 orang di sini. Baiklah, aku akan menunggumu. Panggilan berakhir. Chuck meletakkan teleponnya. Kerabat di meja mengerutkan kening. Tambahkan lebih banyak makanan? Apakah dia baru saja menelepon untuk memesan takeout? Ini adalah Opulent Retreat, sebuah resor liburan yang mewah. Bawa pulang tidak diizinkan. Masih penuh omong kosong. Tunggu sebentar. Saya menambahkan hidangan dan akan disajikan dalam 20 menit, kata Chuck. Oke, Zelda menggigit bibirnya dan mengangguk. Bibi, tolong tunggu sebentar. Hidangan ini sangat enak, kata Chuck kepada Manny dan kedua temannya. Mereka bertiga menghela nafas dan mengangguk. Tambahkan lebih banyak makanan? Jangan repot-repot. Aku akan mentraktirmu apapun yang ingin kamu makan. Tapi kamu harus makan di meja lain, kata Wallace. Yah, kurasa kamu tidak akan bisa memesan hidangan yang akan aku tambahkan ke meja, kata Chuck. Aku tidak bisa memesannya? Apakah kamu bercanda? Makanan apa yang tidak bisa kamu pesan di restoran ini? Katakan padaku. Wallace mencibir. Ada begitu banyak jenis makanan di negara ini, dan makanan apa yang tidak mampu dia beli dengan semua uang yang dia miliki? Lupakan saja, bukankah itu buang-buang uang untuk mentraktirnya makan malam? Rainier Lowe menarik pacarnya pergi. Dia mengerti tipe orang seperti apa pacar Zelda itu. Dia tidak berguna, tetapi dia masih suka pamer. Dia menamai alun-alun yang seharusnya dia miliki, tetapi sebenarnya itu milik orang lain. Dan sekarang dia berbicara tentang menambahkan hidangan lain ke meja? Betapa menjijikkan, sekarang bisakah dia makan di tabia yang sama dengan orang seperti dia? Anggap saja saat kamu memberi makan anjing. Wallace mencibir, katakan padaku, jenis hidangan apa yang kamu tambahkan? Apakah piring makanan laut atau domba panggang? Aku baru saja memesan daging sapi Wagyu Zaitun, tapi... Kata Chuck. Apa? Daging sapi Wagyu Zaitun? Wallace bertanya dengan jijik. Dia tahu apa itu. Itu benar-benar mahal sekitar $10.000 per kilogram. Pius tidak ada yang bisa membelinya. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia baru saja memesan hidangan ini? Anak ini menyemburkan omong kosong lagi. Ya, saya pernah mendengar tentang daging sapi Wagyu Zaitun, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memakannya. Saya mendengar bahwa harganya sekitar $20 atau $30.000 untuk kurang dari 1 kilogramnya. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, itu akan memakan biaya jika dia memberi semua orang bagian darinya. Aduh, Zelda, bagaimana kamu menemukan pacar yang begitu baik? Kerabat itu merasa jijik. Jika dia benar-benar menambahkan hidangan ke meja, lalu mengapa dia harus mengatakan bahwa itu adalah daging sapi Wagyu Zaitun? Jika dia ingin berbohong, setidaknya dia harus membuatnya lebih bisa dipercaya. Manny dan dua lainnya terkejut. Bagaimana mungkin Zelda, orang yang bekerja di restoran, tidak tahu tentang daging sapi Wagyu Zaitun? Bagaimana Chuck mendapatkannya? Bagaimana kamu memesannya? Tanya Wallace. Dia bisa mendapatkannya, tetapi akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk sampai di sini. Belum lagi waktu yang lebih lama untuk mempersiapkannya. Telepon, kata Chuck. Haha. Apakah kamu bercanda? Baiklah, katakanlah kamu berhasil mendapatkannya. Ini akan memakan waktu berjam-jam untuk sampai di sini. Apakah kamu berharap kami menunggu begitu lama? Wallace berkata dengan nada menghina. Itu akan datang dalam 20 menit, kata Chuck. Omong kosong teh. Seorang kerabat memarahi, seluruh area ini milik Opulent Retreat. Itu juga di daerah pegunungan. Bahkan jika Anda berkendara, akan memakan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di sini. Dan sekarang Anda mengatakan itu akan mencapai dalam 20 menit? Chuck meliriknya dan berkata, cukup sederhana. Mobil bukan satu-satunya moda transportasi. Bukan, tapi maksudmu sepeda? Sepeda listrik? Wallace tertawa. Wajah Manny memerah dan dia merasa malu. Dia menghela nafas. Bagaimana pertemuan itu menjadi seperti ini? Tidak. Chuck menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau begitu katakan padaku, transportasi apa lagi yang kamu punya? Wallace tertawa mengejek dan menghina. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada raungan dari langit yang jauh. Itu terdengar seperti gemuruh guntur yang terus-menerus mendekati mereka. Kerabat di meja dan orang lain yang makan di dekatnya tercengang, dan mereka tanpa sadar melihat keluar. Lihat. Apa itu? Seseorang menunjuk ke langit saat titik hitam mendekati mereka. Bab 169. Semua tamu di Opulent Retreat tercengang saat mereka menatap langit di kejauhan. Mereka juga mengeluarkan ponsel mereka untuk merekamnya. Ya Tuhan!
Itu helikopter. Itu benar. Rongannya sangat keras. Mengapa sebuah helikopter tiba-tiba datang ke Opulence Retreat? Mungkin beberapa bos kaya yang kuat akan datang ke sini untuk makan malam. Kerumunan sedang membicarakannya. Mereka menatap titik hitam itu, tidak pernah melepaskannya dari pandangan mereka. Ada suara angin bertiup di mana-mana saat helikopter mendekati mereka. Bilah kipasnya yang berputar membuat badan helikopter terlihat megah saat melaju ke arah mereka. Angin bertiup dan rerumputan di kejauhan tampak menyerah pada murkanya. Seolah-olah mereka menyambut kedatangan helikopter. Semua orang yang melihatnya terkejut. Helikopter siapa ini? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa helikopter termurah yang bisa kamu beli harganya sekitar 10 hingga 20 juta dolar. Apa? Itu mahal, seseorang terkejut. Saya juga mengenali helikopter ini. Ini dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Eropa. Ini praktis Rolls-Royce di udara, dan harganya setidaknya 40 juta dolar. Pria itu mengatakan ini, merasa sangat terkejut. Ya, aku juga bisa melihatnya sekarang. Tapi bos mana yang akan datang? Semua orang di Opulence Retreat terkejut. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa disaksikan dalam adegan film. Opulence Retreat adalah tempat kelas atas dan mahal, tetapi mereka belum pernah mendengar bos kaya datang ke sini untuk makan. Siapa itu? Helikopter mendarat di tanah, dan baling-balingnya yang keras secara bertahap berhenti berputar dan menjadi sunyi. Semua orang yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu kabin terbuka dan beberapa orang keluar dari helikopter. Mereka berempat mengenakan jas hitam dan membawa sebuah kotak besar. Kemudian mereka berjalan menuju meja dengan tertib. Apa yang mereka lakukan? Apa yang ada di dalam kotak? Siapa yang tahu? Tapi bos tidak turun dari sana. Apa artinya ini? Sementara semua orang masih dalam keadaan linglung, keempat pria itu, yang membawa sebuah kotak besar, akhirnya berhenti di depan sebuah meja. Dengan hormat, mereka berteriak serempak, "Tuan muda, kami telah membawakan makanan yang Anda inginkan." Suara mereka sekeras bel yang berdering. Semua orang terkejut. Apa? Tuan muda? Siapa ini? Saya tidak tahu. Tetapi jika dia bisa mengerahkan helikopter, maka itu pasti bukan siapapun yang kita kenal. Orang-orang ini semua menggelengkan kepala, jelas masih shock. Di meja, semua kerabat Zelda tercengang. Mereka terkejut dengan kedatangan helikopter. Tapi begitu mendarat, orang-orang ini keluar dari helikopter dan berjalan ke Chuck dan memanggilnya Tuan Muda. Manny Lowe tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kedua sahabatnya juga tercengang. Bukankah Chuck Cannon hanya memiliki sebuah plaza? Zelda Maine juga tercengang. Pada saat ini, dia memiliki terlalu banyak pertanyaan. Chuck Cannon, siapa kamu sebenarnya? Mata Rainier dan Wallis terbelalak kaget. Terutama Wallis Hane. Dia benar-benar tercengang. Alat transportasi lain yang dia bicarakan sebenarnya, ini? Ini adalah alat transportasi yang saya bicarakan, kata Chuck sambil menatap Wallis. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata sekarang. Dia mengangkat tangannya, gemetar, bagaimana Anda mendapatkan helikopter? Dia tahu bahwa helikopter ini dibuat khusus, dan mungkin harganya sekitar 40 hingga 50 juta dolar, yang lebih dari seluruh kekayaannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar dan kejutan baginya. Saya baru saja menelepon, kata Chuck. Wallis tercengang. Hanya panggilan? Sesederhana itu? Kerabat di atas meja benar-benar tercengang. Untuk dapat memanggil helikopter hanya dengan panggilan telepon. Apakah dia benar-benar pemilik alun-alun? Tapi bukankah Wallis mengatakan bahwa pemilik City Square adalah orang lain? Plaza itu bukan milikmu. Bagaimana kamu memanggil helikopter untuk datang ke sini? Wallis adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya. Apakah saya perlu memberitahu Anda jika saya mengambil alih sebuah alun-alun, kata Chuck dengan tenang. Wallis tercengang. Seolah-olah wajahnya telah ditinju beberapa kali. Dia sangat malu. Rainier Lowe menatap Chuck dengan ekspresi kosong. Apakah dia benar-benar pemilik alun-alun? Sialan. Mungkinkah pemuda ini pemilik helikopter itu? Karena mereka keluar dari helikopter dan memanggilnya Tuan Muda, dia pasti berasal dari latar belakang kaya. Beraninya kau memanggilnya begitu? Orang-orang dari Opulence Retreat yang melihat pemandangan ini merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan makan di tempat yang sama dengan orang kaya seperti itu. Tuan Muda, koki untuk hidangan ini belum tiba, tetapi dia harus segera datang, kata salah satu orang dengan hormat. Chuck mengangguk. Buka dan biarkan aku melihatnya.
Mereka berempat membuka kotak itu, ada banyak es batu di sana, mengelilingi beberapa potong daging sapi mentah. Marmer dari masing-masing bagian sangat indah, dan semuanya tampak sangat hangat. Kesegarannya ditunjukkan dengan betapa semaraknya warna merah dagingnya. Daging sapi Wagyu Zaitun. Sepotong premium dari ini setidaknya berharga 7 hingga 8.000 dolar. Ya Tuhan, apakah benar-benar mahal? Untuk sepotong daging sapi? Yang lain terkejut. Kerabat di atas meja benar-benar tercengang. Manny bingung. Itu benar-benar daging sapi Wagyu Zaitun. Sungguh berkah. Aku belum pernah makan daging sapi Wagyu Zaitun sebelumnya. Kita harus berterima kasih kepada pacar Zelda untuk ini. Tanpa dia, saya tidak akan pernah melihat sepotong daging sapi marmer yang begitu indah sebelumnya. Semua kerabat tersenyum bahagia, dan mereka telah mengubah sikap mereka dalam sekejap terhadap Chuck sekarang. Pada saat ini, mereka semua mengaguminya. Manny sangat senang. Menantunya ini benar-benar mengesankan. Walis benar-benar terkejut. Dia benar-benar memesan daging sapi Wagyu Zaitun. Apa ini? Zelda menunjuk ke salah satu wadah yang terisolasi dengan baik yang dibawa oleh para pria. Ini adalah trufle hitam Perigord Prancis terbaik. Mereka dipanen secara khusus dari tanah Burgundi yang dingin, dan hanya tersedia dari pertengahan September hingga akhir Januari. Mereka sangat langka dan dijuluki berlian hitam, bumi, kata salah satu pria itu. Zella tercengang. Trufle hitam? Gan, ini beratnya berapa? Sekitar 3 kilogram. Zelda, kenapa kamu begitu terkejut? Apakah trufle hitamnya sangat mahal? Seorang kerabat bertanya. Bibi, trufle hitam premium ini hanya tersedia di musim gugur di Prancis dan harganya setidaknya puluhan ribu dolar per kilogram. Hidangan yang ditambahkan Chuck untuk kita semua harganya lebih dari 100.000 dolar semuanya. Zelda tidak bisa lagi menahan keterkejutannya. Itu sangat mahal. Demi Tuhan, mahal sekali. Kerabat di atas meja tercengang sekali lagi. Dia hanya dengan santai menambahkan makanan senilai 100.000 dolar di atas meja? Wajah Walis menjadi pucat. Dia berpikir bahwa anggur merah yang dia bawa cukup untuk mengesankan orang banyak, tetapi hidangan yang baru saja ditambahkan Chuck bernilai beberapa botol anggur merah itu sendiri. Dia merasa sangat malu. Zella, apakah ini benar? Manny gemetar. Kedua sahabatnya terkejut. Kelezatan yang sangat mahal, trufle hitam ini. Tentu saja, saya bekerja di restoran, jadi saya tidak akan pernah salah. Zella menggelengkan kepalanya. Dia memandang Chuck dan berkata, Chuck, hidanganmu terlalu mahal. Tidak mahal sama sekali. Ini kumpul-kumpul kan? Semua orang harus makan enak, kata Chuck. Tuan muda, kokinya ada di sini, kata salah satu dari mereka. Semua kerabat di atas meja memandang ke arahnya. Pada saat ini, para penonton bergosip sekali lagi. Ada Mercedes-Benz di pintu masuk. Pintu terbuka, dan seorang pria yang mengenakan celemek koki keluar dengan tergesa-gesa. Ini adalah salah satu master chef paling terkenal dari kota. Ini benar-benar dia. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia memasak untuk tuan muda ini? Tentu saja. Aku pernah mendengar bahwa setiap hidangan yang dimasak oleh koki terkenal ini sangat mahal. Bahkan sepiring pasta dengan mudah akan berharga 10.000 dolar. Ditambah lagi, kamu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencoba masakannya bahkan jika kamu memilikinya. Uangnya. Untuk mengundangnya ke sini. Berapa biayanya? Orang-orang ini benar-benar shock sekarang. Mereka tidak pernah menyangka koki terkenal ini muncul di sini. Bos Opulent Ceretria tercengang. Dia baru saja mendengar bahwa sebuah helikopter baru saja mendarat di resornya, tetapi ketika dia keluar, dia melihat koki terkenal itu. Kedatangannya di sini akan membawa begitu banyak kehormatan bagi resor mereka. Tuan Koki, saya. Pemilik berjalan untuk menyambutnya. Koki menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Bos Tanner. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar. Juga, saya harus menggunakan dapur Anda nanti. Dia mengatakan itu saat dia berjalan melewati bos. Bos itu tercengang. Masalah mendesak? Apa itu? Dan mengapa dia harus menggunakan dapurnya? Di bawah tatapan waspada semua orang, Koki itu berjalan ke arah Chuck. Saya minta maaf karena terlambat. Saya terjebak macet sekarang. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda ingin saya menyiapkan hidangan? Bab 170. Bagaimana kamu ingin memasaknya? Bibi? Bagaimana menurutmu? Chuck Cannon memandang Manny Lowe dan bertanya. Kerabat di atas meja sudah lama tercengang. Bagaimana bisa Master Chef diundang ke sini? Siapa sebenarnya pacar Zelda Maini? Mereka diam. Mereka benar-benar terkejut dengan serangkaian hal yang terjadi hari ini.
Wajah Walis Hane pucat. Dia tidak berdaya. Dia berpikir bahwa dia cukup kaya. Dia juga bisa mendapatkan steak daging wagyu yang begitu besar, tetapi dia tidak memiliki sarana untuk mendapatkan helikopter untuk mengirim steak itu. Terlebih lagi, ada juga trufle hitam yang bernilai lebih dari $900.000, dan seorang master chef datang secara pribadi untuk memasak ini. Walis sama sekali tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Chuck. Pada saat ini, dia tersenyum pahit dan berpikir dalam hatinya, apa aku ini? Aku bahkan tidak bisa melakukan ini. Manny merasa tersanjung. Tatapan iri di mata kerabatnya membuatnya bahagia. Dia berkata sebentar-sebentar, Chuck, kamu yang memutuskan. Bibi, ada ide. Chuck menatap wanita dengan celana jeans ketat dan wanita dengan hot pants. Mereka berdua masih tidak percaya tetapi dengan cepat tersentak. Mereka kemudian berkata, kamu yang memutuskan. Kami akan mendengarkanmu. Chuck, mungkinkah menyiapkannya dengan cara yang akan membantu memperbaiki warna kulit wajah kita? Aku belum pernah makan trufle hitam yang mahal sebelumnya. Wanita dengan jeans ketat itu berkata dengan penuh harap. Chuck tersenyum dan kemudian bertanya kepada Master Chef, apakah mungkin? Tentu saja, Master Chef mengangguk dan berkata. Chuck, bisakah kamu memberiku beberapa? Aku ingin memberikannya kepada putriku. Wanita muda dengan hot pants datang dan bertanya pada Chuck. Kedua wanita ini berperilaku baik hari ini. Chuck mengangguk dan berkata, oke, saya akan meminta Master Chef untuk meninggalkan beberapa untuk Anda nanti. Wanita dengan hot pants berseru, terima kasih. Kerabat lain di atas meja merasa iri. 3 pon trufle hitam bernilai lebih dari $900.000. Sebagian kecil dari itu mungkin bernilai lebih dari $100.000. Koki Master mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Chuck mengatakan kepadanya bahwa terserah dia untuk memutuskan. Chuck sangat percaya diri dalam keterampilan memasaknya. Master Chef mengangguk dan berkata, baiklah, mohon tunggu sebentar. Kemudian, keempat pria yang membawa bahan-bahan tersebut mengikuti Master Chef ke dapur Opulent Ceretreat. Semuanya, harap bersabar sementara Koki menyiapkan hidangan, kata Chuck. Tidak masalah. Chuck, kamu benar-benar luar biasa. Aku pernah mendengar tentang trufle hitam, tapi aku belum pernah memakannya. Terima kasih. Ya, aku belum pernah makan makanan yang begitu mahal dalam hidupku sebelumnya. Ini semua berkatmu. Sikap kerabat yang duduk di meja terhadap Chuck telah berubah drastis. Tidak ada orang biasa yang dapat dengan mudah mengirim bahan-bahan yang bernilai jutaan dolar dan memiliki seorang master chef untuk memasaknya. Alun-alun? Jadi bagaimana jika dia bukan pemilik alun-alun? Orang-orang yang memujanya bahkan tidak akan peduli dengan alun-alun. Chuck tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Zelda menatap pria yang duduk di sebelahnya dan merasakan jantungnya meledak dengan bangga. Dia sepertinya jatuh cinta padanya. Manny sangat senang. Pujian dari kerabatnya membuat wajahnya berseri-seri. Dia merasa bahwa putrinya memiliki selera yang baik pada pria. Rainier Lowe menatap Chuck dengan linglung, lalu menatap pacarnya yang ada di sebelahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa jarak antara Chuck dan pacarnya terlalu lebar. Dia menghela nafas dan bertanya-tanya mengapa pacarnya tidak seperti Chuck. Makanan $1 juta ini benar-benar mengejutkannya. Lagi pula, bahkan ketika Walis mengajaknya makan makanan paling mahal, tagihannya hanya mencapai $2.000. Itu tidak jauh dari makanan ini. Dia tidak menyangka sepupunya seberuntung itu menemukan pacar yang begitu kaya. Rainier menghela nafas dan menatap Walis di sampingnya. Wajahnya yang tidak senang membuatnya semakin kesal. Dia berpikir dalam hati, HMPH, mengapa dia tidak membawa lebih dari sebotol anggur merah bersamanya? Ngomong-ngomong, kapan kalian berdua akan menikah? Seorang bibi bertanya. Kurasa lebih baik menikah lebih awal. Pacar Zelda cukup mengesankan, kalian harus segera menikah. Bibi lain menambahkan. Kerabat mulai berbicara tentang pernikahan. Zelda tersipu, menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia menoleh untuk melihat Chuck diam-diam tetapi ketika dia menemukan bahwa senyumnya agak kaku, dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa dan menghela nafas. Tak lama kemudian, hidangan disajikan. Aroma masakan membuat para tamu ngiler. Beberapa bahkan berdiri untuk mengambil gambar hidangan. Setelah makan selama lebih dari 1 jam, semua piring kosong. Koki Master telah melakukan pekerjaan yang luar biasa menyiapkan semua hidangan ini. Hidangan hari ini sangat lezat sehingga saya tidak akan pernah melupakan ini selama sisa hidup saya. Saya setuju. Trufle hitam itu halus dan gurih. Setelah makan, pasti akan memperbaiki kulit kita. Ngomong-ngomong, Chuck, karena alun-alunmu ada di Ocean City, aku akan mampir kalau ada waktu luang. Beberapa kerabat terus memuji Chuck dan memandangnya dengan penuh semangat. Sepertinya mereka ingin makan malam bersama. Manny minta diri dan hendak pergi untuk membayar tagihan.
Namun, bos Opulence Retreat datang sendiri dan memberitahu mereka bahwa makan malam ada di rumah. Kerabat di atas meja bahkan lebih terkejut. Bahkan bos telah keluar secara langsung. Reputasi Chuck terlalu bagus. Wallace merasa dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Bos Opulence Retreat sangat kaya, namun, dia telah menyapa mereka secara pribadi dan sangat sopan kepada Chuck sepanjang waktu. Tuan muda, kami akan kembali dulu. Salah satu dari mereka berkata. Chuck mengangguk. Di bawah pengawasan para tamu lain, mereka berempat melompat ke helikopter dan pergi. Koki Master datang dan mengatakan beberapa patah kata kepada Chuck, menanyakan bagaimana hidangannya barusan. Chuck merasa bahwa itu sangat lezat. Koki itu tersenyum dan memberitahu Chuck bahwa dia selalu bisa mencarinya jika dia membutuhkan seseorang untuk memasak dan memberinya kartu namanya. Chuck menyimpan kartu itu di tempat yang aman. Dia tahu bahwa ada kemungkinan dia akan menggunakannya lagi. Semua orang keluar dari Opulence Retreat, dan kerabat lainnya pergi dengan iri. Manny dan dua sahabatnya menarik Chuck dan Zelda. Kami jarang punya kesempatan untuk datang ke sini. Mari kita bermalam, Manny memegang tangan Zelda dan bersikeras. Ayo. Apakah dia benar-benar akan pergi setelah makan malam? Zelda jarang pulang akhir-akhir ini dan dia bahkan belum menikah. Dia pasti tidak akan pulang setelah menikah. Bu, aku masih ada urusan di restoranku. Chuck juga ada urusan di alun-alunnya. Aku harus kembali hari ini, kata Zelda. Dia telah berjanji pada Chuck bahwa dia akan kembali hari ini. Bagaimana dia bisa melanggar janjinya? Kalian berdua adalah bosnya. Masalah apa yang begitu penting sehingga membutuhkan perhatian pribadimu? Kamu tidak bisa pergi hari ini. Kamu tidak boleh pulang, kata Manny dengan wajah serius. Kedua sahabatnya juga setuju dan menimpali, ya, jangan kembali hari ini. Urusan di alun-alun dan restoran bisa menunggu. Tidak mendesak, kan? Zelda sangat tidak berdaya. Dia memandang Chuck dan merasa sangat malu. Chuck memikirkannya dan mengakuinya karena dia tahu bahwa Manny dan dua lainnya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mereka akan tinggal selama 1 malam dan kembali membeli mobil untuk Yvette besok pagi. Oke, Bibi, kita akan menginap malam ini, kata Chuck. Zelda sangat terkejut. Kami akan? Dia bertanya, Chuck, kamu. Dia tiba-tiba merasa tersentuh. Apakah Chuck mengatakan itu karena dia tidak ingin mempersulitnya? Chuck meyakinkannya, tidak apa-apa, kita bisa tinggal. Baiklah, Zelda menundukkan kepalanya dan berkata dengan gembira. Baiklah, ayo pulang. Manny tersenyum. Zelda lah yang mengantar Chuck pulang. Ketika mereka tiba di rumah, Manny berkata, Chuck, kamu bisa tidur di kamar bersama Zelda nanti malam. Chuck merasa malu, begitu pula Zelda. Bagaimana mereka bisa tidur? Zelda mengira ibunya pasti akan menyebutkan ini dalam perjalanan kembali dan dia benar-benar menebaknya dengan benar. Manny mendesak, kalian berdua bisa masuk sekarang. Zelda, ajak Chuck berkeliling dan jika ada yang kamu butuhkan, beritahu aku. Aku akan keluar dan membelinya. Dua sahabatnya juga berkata, silakan. Kamu pasti lelah setelah mengemudi begitu lama. Kamu harus tidur lebih awal malam ini. Zella menggigit bibirnya. Chuck tidak terlalu keberatan karena dia hanya tidur di kamar yang sama. Dia telah melakukannya sebelumnya dengan Yvette sejak beberapa waktu lalu. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Wajah Zelda menjadi semakin merah. Apakah dia benar-benar setuju? Kemudian pada malam hari, mereka berdua memasuki ruangan yang memiliki aroma harum yang harum. Ketika pintu ditutup, suasana di ruangan itu begitu sunyi sehingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Zelda berbisik, Chuck. Saudari Zelda, saya akan tidur di lantai malam ini. Jangan khawatir, kata Chuck. Tidak apa-apa tidur di lantai dalam cuaca seperti ini. Selain itu, ada selimut di tanah, jadi nyaman untuk tidur. Tidak, kamu bisa tidur di tempat tidur dan aku akan tidur di lantai, Zelda menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Chuck tidur di lantai? Bagaimana jika dia masuk angin? Dia pasti akan merasa bahwa itu adalah kesalahannya. Saudari Zelda, izinkan saya. Chuck tertawa dan duduk di lantai. Dia bukan pria yang akan membiarkan seorang wanita tidur di lantai. Zelda menggigit bibirnya dan berbisik dengan sangat lembut, sebenarnya, aku tidak keberatan kamu tidur di tempat tidur sama sekali. Terserah kamu.